Hello everyone, selamat datang kembali di channel saya Dai Guru English, sebuah channel yang dibuat khusus untuk membantu kalian semua memahami lebih banyak lagi tentang bahasa Inggris. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan preference atau preferensi. Ya, jadi ini satu topik yang saya kira sangat penting dan akan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita simak ya, langsung kita mulai. Oke, preference atau preferensi, yaitu bagaimana cara mengungkapkan apa yang lebih kita sukai. Nah, jadi kadang-kadang dalam keseharian kita mau bilang, oh saya lebih suka ini daripada itu. Oh, kita mulai yang pertama ya. Jadi yang pertama saat kita mengungkapkan apa yang kita lebih sukai dalam situasi umum. Ya. Misalnya kita tidak dalam keadaan harus membuat keputusan atau harus memilih. Kita hanya bilang, oh saya lebih suka ini. Okay. Kita menggunakan kata prefer. Ini adalah prefer, sebuah kata kerja yang artinya lebih suka. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, saya lebih suka sepak bola. So in English, kita bilang, I prefer football. Ya. Dia lebih suka tenis. She prefers tennis. Seperti itu. Nah, setelah kata prefer, kita bisa tempatkan objek atau benda dengan nouns. Bisa juga kita gunakan bentuk gerund atau kata kerja dengan akhiran ing. Dia sebuah aktivitas. Misalnya seperti ini. She prefers playing tennis. Dia lebih suka bermain tenis. Boleh seperti itu. Contoh lain, misalnya, I prefer working from home. Artinya saya lebih suka bekerja dari rumah. Tapi selain penggunaan gerund seperti ini, kita juga bisa menggunakan bentuk infinitive dengan to. Misalnya, I prefer to work from home. Jadi boleh dua-duanya. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan aktivitas, menggunakan kata kerja, boleh pakai bentuk akhiran ing atau bentuk gerund, atau bisa menggunakan bentuk infinitive yaitu dengan to. Misalnya, I prefer swimming atau I prefer to swim. Seperti itu. Kita juga bisa gunakan bentuk ini dengan membandingkannya dengan yang lain. Jadi misalnya kita bilang saya lebih suka ini daripada itu. Jadi kita menggunakan bentuk prefer, lalu kita tambahkan bendanya, misalnya something to something. Contoh kalimatnya, I prefer football to tennis. Ini artinya saya lebih suka sepak bola daripada tenis. To tennis. Jadi kita pakai to ya, bukan than. I prefer reading books to watching movies. Jadi saya lebih suka membaca buku daripada menonton film. Nah, selain menggunakan bentuk prefer, something, to, dan something, kita bisa gunakan bentuk ini ya, prefer something rather than something. Jadi selain pemakaian to, kita bisa gunakan bentuk rather than. Misalnya, I prefer cooking rather than ordering takeout. Artinya saya lebih suka memasak daripada pesan takeout. Apa sih takeout itu artinya? Artinya bawa gitu kan. Nah, selain bentuk cooking seperti ini, sama juga dengan ini tadi, kamu boleh pakai infinitive. Jadi kamu bisa bilang, I prefer to cook. Jadi boleh cooking atau to cook. Ya. I prefer to cook rather than order takeout. Jadi kalau kamu pakai ing, misalnya cooking, di sini juga harus ing. Misalnya prefer cooking rather than ordering. Kalau pakai infinitive, I prefer to cook rather than order takeout. Nah seperti itu ya. Jadi kita menggunakan prefer sekali lagi untuk menyatakan apa yang kita lebih sukai secara umum ya, dalam situasi umum. Kita tidak dalam keadaan harus memilih atau membuat keputusan. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke bentuk ini ya. Would prefer. Jadi I prefer atau I would prefer. Yes, I would prefer. Atau kamu bisa bilang I'd prefer. Jadi I would disatukan menjadi I'd prefer. Nah kita gunakan bentuk ini dalam situasi lebih spesifik. Kalau tadi prefer situasinya umum. Kalau ini would prefer situasinya lebih spesifik. Di mana saat itu kita harus membuat keputusan atau menyatakan yang mana yang lebih kita sukai, yang mana yang kita pilih. Ya seperti itu ya. When you have to make decision. Misalnya mungkin mau berangkat ke suatu tempat,
terus harus milih apa mau nyetir atau naik bus. Ya, kalau saya bilang I prefer to drive rather than take the bus. Nah, di sini kata would prefer diikuti oleh infinitive, to drive. Lalu rather than take the bus. Seperti itu ya. Nah, boleh juga misalnya kalau nggak pakai rather than boleh. Misalnya kalau konteksnya udah jelas. Misalnya ditanya, do you want to drive or do you want to take the bus? Kamu bilang, I prefer to drive. Cukup, I prefer to drive. Or I prefer to take the bus. Boleh. Bisa juga dengan menggunakan setelah I prefer, kamu boleh taruh misalnya kata benda. Ya, noun. Misalnya harus memilih. Misalnya, would you prefer the black t-shirt or the blue one? Kamu, saya lebih suka yang hitam. So you say, I prefer the black t-shirt. Nah, seperti itu. Ya, boleh ya. Selain would prefer, kita juga punya bentuk would rather. Sama aja sih sebenarnya would rather. Jadi kalau I would rather atau bisa disingkat menjadi I'd rather. Kalau tadi ini kira-kira kalau I prefer itu artinya saya lebih suka. Kalau I'd rather kira-kira kalau terjemahkan mungkin artinya bisa saya lebih memilih. Nah, I'd rather. Ya. Misalnya seperti ini ya. Shall we go by taxi? Artinya tanya mau apa kita harus naik taksi? And you say, oh, I'd rather take the bus. Ya, saya lebih memilih naik bus. Nah, perhatikan di sini kalau tadi I'd prefer pakai to drive, infinitive dengan to. Kalau di sini I'd rather tidak pakai to. Jadi kamu bilang I'd rather take, bukan I'd rather to take. No, I'd rather take the bus. Jadi kalau ini diganti dengan rather, you say I'd rather drive. Ya, seperti itu. Oke, kalau kita pakai bentuk bandingan, misalnya I'd rather stay in than go out. Misalnya saya lebih memilih tinggal di rumah daripada keluar. Nah, gitu. Nah, kalau bentuknya negatif, misalnya kamu bilang saya lebih memilih tidak keluar rumah, misalnya, kamu bilang I'd rather not go out tonight. Jadi notnya di sini. I'd rather not baru go out tonight. Kalau yang ini misalnya kamu bilang saya lebih suka tidak naik bus. You say I prefer. Ya, kalau misalnya untuk negatif, misalnya you say I prefer not. Oke, I prefer not, lalu to, ya seperti itu ya. Take the bus. Yes. Misalnya, ya karena kamu lebih memilih naik menyetir ya, I prefer to drive atau I prefer not to take the bus. Nah, seperti itu. Kalau ini, I'd rather not go out tonight. Ya, ketika bilangnya sini pakai not to, kalau di sini nggak ada ya, not go. Seperti itu ya. Jadi itu bentuk tadi ya, bentuk harus memilih atau membuat keputusan dalam situasi yang lebih spesifik. Nah, selain bentuk seperti ini, ada juga bentuk I'd rather, kalau diikuti oleh subjek, kalau diikuti dengan kalimat dalam bentuk past simple. Ini sebenarnya kita pakai biasanya kalau kita mau meminta seseorang melakukan sesuatu dengan sopan. Ya. Misalnya saya lebih suka kamu ini, saya lebih memilih kamu begini. Jadi kita meminta orang itu melakukan sesuatu. Ya. Nah, dalam bahasa Inggris seperti misalnya ya. Can I do it tomorrow? Artinya bisakah saya lakukan besok? Lalu kamu bilang saya lebih memilih atau saya lebih suka kamu kerjakan hari ini. So you say, I'd rather you did it today. Di sini bentuknya pakai kalimat dalam bentuk past simple, ya, bentuk past simple. Tapi maknanya bukan past, ini bentuknya present, ya, maknanya present. Jadi, I'd rather you did it today. Artinya saya lebih memilih atau saya lebih suka kamu kerjakan hari ini. Nah, misalnya lagi, kalau bilang saya lebih suka kamu naik bus, you can say, I'd rather you took the bus. Yes, I'd rather you took the bus. Atau misalnya, saya lebih suka kita menyetir. Misalnya, you can say, I'd rather we drove. Ya, I'd rather we drove. Karena drive untuk present, untuk lakunya drove. I'd rather we drove. Kalau negatif ya, tinggal rubah kalimatnya untuk negatif. Misalnya,
I'd rather, misalnya saya lebih suka atau saya lebih memilih tidak naik bus. Kamu tidak naik bus, for example. You say, I'd rather you didn't take the bus. Gitu ya, cara gunakannya. Jadi, I'd rather, subjek, lalu ikuti yang kalimat dalam bentuk past simple. Oke, saya kira itu ya cara mengungkapkan preferensi dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian bisa paham semua dan bisa mengungkapkan apa yang kalian lebih suka dalam bahasa Inggris dengan baik. Again, thank you so much everyone for watching, and I'll see you again in the next video.